Selamat pagi anak-anak. Salam. Bagaimana kabar semuanya? Sehat ya? Masih semangat? Harus tetap semangat. Nah, bagaimana? Kalian sudah siap untuk beribadah? Coba disiapkan dulu Alkitabnya. Dan jangan lupa persembahannya juga disiapkan. Sudah? Ya, kalau sudah, mari kita tunduk kepala, kita berdoa dulu untuk mengawali kita ibadah pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Segala puji syukur dan terima kasih kami naikkan atas penyertaan Tuhan pada pagi ini. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Meskipun pada saat ini Tuhan, kami ada di rumah kami masing-masing. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuliakan Tuhan dengan satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu harus duduk manis ya. Duduk manis ya. Siapkan hati, buka telinga agar kalian bisa mendengar suara Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh Pamong. Nah, sebelumnya kita memuliakan Tuhan lagi ya. Untuk mengawali kita mendengarkan firman pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh kiranglah, haleluya. Oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Selamat pagi adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyi, memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya buat kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama, kita siapkan hati kita. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tidak ada yang jawil-jawilan. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah berkumpul bersama keluarga kami. Kami beribadah, kami boleh memuji Tuhan. Dan sekarang waktunya buat kami untuk duduk manis mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati telinga kami, berkati hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan kami belajar melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya senang? Nah, cerita firman Tuhan hari ini akan berkisah tentang seorang tokoh yang sangat luar biasa. Cerita ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-19a. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Saulus adalah seorang yang cukup pintar waktu itu. Dia adalah salah satu kaki tangan imam-imam pada masa itu. Nah, dia minta surat kuasa dari imam-imam untuk pergi ke kota Damsyik. Nah, kenapa Saulus kok minta surat kuasa untuk ke kota Damsyik? Ternyata adik-adik, Saulus sedang berkobar-kobar. Dia benci sekali dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Akhirnya dia dapat surat kuasa, terus kemudian dia berjalan dari Yerusalem menuju ke Damsyik. Dia berjalan bersama teman-temannya, dia terus berjalan. Sampai ketika mendekati kota Damsyik, tiba-tiba ada terang yang sangat terang sekali muncul dari langit. Terus kemudian Saulus kaget, apa ini? Dia lihat. Saking terangnya teman-teman, Saulus sampai tidak bisa melihat apa-apa karena terang sekali. Pada saat dia tidak bisa melihat apa-apa, muncullah suara yang berkata demikian. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Kaget dia. Saulus langsung menjawab, Tuhan, siapakah engkau kok aku menganiaya engkau? Suara itu menjawab, aku Yesus yang engkau aniaya. Waduh, kaget dia adik-adik. Saulus langsung kaget. Terus kemudian dia tidak bisa bilang apa-apa. Tapi Tuhan jawab lagi, masuklah ke kota Damsyik dan tinggallah di sana. Karena akan diberitahukan kepadamu apa yang akan kamu lakukan. Terus kemudian sekejap mata sinar itu hilang gitu saja. Tapi teman-teman satu rombongannya Saulus bingung. Kenapa ini Saulus? Karena teman-temannya bisa mendengar suara tadi tapi tidak melihat apa-apa. Kenapa ini Saulus ini? Tetapi yang membuat lebih terkejut lagi, ketika Saulus membuka matanya, dia tidak bisa kelihatan apa-apa. Matanya buta. Akhirnya bersama dengan teman-teman satu perjalanannya, Saulus dituntun masuk ke kota Damsyik. Tinggal di rumah seorang yang namanya Yudas. Nah, di kota Damsyik ada satu orang anak Tuhan yang cinta Tuhan. Namanya Ananias. Akhirnya dalam suatu penglihatan, Ananias disuruh oleh Tuhan. Ananias, pergilah ke rumah Yudas yang ada di Jalan Lurus. Di sana ada orang dari Tarsus namanya Saulus sedang berdoa. Ananias bingung. Dia jawab sama Tuhan, Tuhan, Saulus itu terkenal jahatnya loh Tuhan. Dia suka bunuh-bunuh orang, suka jahati anak-anak Tuhan, suka menganiaya anak Tuhan.
Tapi Tuhan menjawab, lakukan saja karena aku pengen memakai Saulus menjadi alatku. Nah, akhirnya atas perintah Tuhan, Ananias ikut perintahnya Tuhan. Dia cari jalan yang namanya jalan apa? Jalan lurus. Rumahnya siapa adik-adik? Yudas. Dia masuk di situ. Terus kemudian dia ketemu dengan yang namanya Saulus. Akhirnya Ananias mendoakan Paulus. Dia berkata, Saulus, saudaraku, Tuhan mengutus aku untuk mendoakan kamu. Sembuhlah matamu dan engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Dan Saulus sembuh saat itu juga. Matanya terbuka lagi, dia bisa melihat lagi. Terus kemudian dia makan bersama-sama dengan Ananias. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ada dua hal hari ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama, Saulus selalu membenci orang-orang yang percaya. Dan Tuhan tidak suka itu. Jadi kalau kita punya hati yang penuh dengan rasa benci, Tuhan tidak suka loh. Tuhan tidak mau loh. Makanya Tuhan nyelentik Saulus supaya dia tidak punya rasa benci di hatinya. Adik-adik ingat loh ya, tidak boleh benci loh sama teman-temannya. Harus apa? Harus mengasihi, harus rukun. Yang pertama. Dan yang kedua, hari ini kita melihat seorang Ananias yang sekalipun dia sering dengar tentang Saulus yang jahat, suka menganiaya, suka mukuli, suka membunuh, tetapi dia tidak menyimpan dendam apapun dalam hatinya. Ketika Tuhan bilang, Ananias doakan, ayo doakan itu si Saulus, sekalipun agak sedikit takut, tetapi dia tetap berangkat melakukan firman Tuhan dan akhirnya terjadi mujizat. Saulus disembuhkan dan diselamatkan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diajari Tuhan dua hal. Pertama, tidak boleh ada rasa benci di hati kita. Tidak boleh ada kebencian. Jawil sama masnya, mbaknya, ayo tidak boleh benci. Yang kedua, kita tidak boleh punya rasa dendam. Jangan dendam, harus mengampuni. Amin firman Tuhan hari ini adik-adik, mari kita berdoa supaya Tuhan menuntun kita, supaya kita bisa tidak punya rasa benci, tetapi kita bisa selalu rukun dengan saudara-saudara kita. Kita tidak lagi punya rasa dendam, tetapi kita punya kemampuan untuk selalu mengampuni. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau baik, Engkau luar biasa. Tuntun kami untuk selalu mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tuntun kami untuk kami boleh selalu mengampuni dan tidak mendendam. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Apa tadi? Tuhan tidak suka kalau kita saling benci. Tapi Tuhan suka kalau kita saling mengasihi. Karena Tuhan juga mengasihi kita. Nah, mari kita sambut firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini dengan satu pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Anak-anak boleh berdiri ya, saling bergaya boleh ya. Nah, kita muliakan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita muliakan Tuhan dengan bersemangat ya. Sambil tersenyum ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, jadi sudah disiapkan ya? Nah, bersama dengan mengumpulkan persembahan, kita akan iringi dengan satu pujian, Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku Anak-anak, mari kita berdoa, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu buat kasih yang Kau berikan pada kami, agar kami bisa mengasihi orang lain, bisa mengampuni orang lain. Bapa yang Maha Kasih, di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu untuk kesehatan kami, anak-anak-Mu, juga untuk kesehatan orang tua kami dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama dalam kami menghadapi situasi saat ini di bawah pandemi virus corona ini Tuhan. Kiranya kekuatan fisik boleh Engkau pimpin kami, boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami pun boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon pimpinan-Mu di dalam kami belajar di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memimpin kami, walaupun kami belajar di rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh menuntut ilmu dengan baik, boleh belajar dengan baik karena penyertaan-Mu. Bapa yang Maha Kasih, di saat-saat seperti ini Tuhan, kami merasa tidak enak. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu agar virus corona ini segera hilang dari muka bumi ini, sehingga kami semua boleh menjalani kehidupan yang normal, boleh kembali beribadah di gereja, boleh kembali ke sekolah kami masing-masing, boleh menjalani kehidupan kami dengan sebagaimana mestinya. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih pula buat pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau memberi berkat yang melimpah kepada orang tua kami. Pada saat ini Tuhan, kami ambil sedikit dari berkat yang Kau berikan itu, kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami bawa ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak atau Ibu yang menggunakan dan mengelola persembahan kami ini, kiranya Engkau beri kebijaksanaan. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa kami yang semuanya kami serahkan kepadamu di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Sang Kristus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tanpa terasa kita sudah di ujung ibadah kita. Nah, ingat ya, pesan dari Bapak Ibu Pamong masih sama. Kalian tetap di rumah saja. Jangan kemana-mana, bermain di rumah, belajar di rumah, dan juga beribadah di rumah seperti pada saat ini. Nah, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan, dengan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Sudahan,
Mari adik-adik kita ambil sikap yang bagus, duduk manis, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan sempurna, kiranya menyertai adik-adik semuanya, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Demi Kristus yang hidup di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin.